Dulu kami tanpa pengharapan, tapi ketika kami percaya kepadamu, Engkau membuat kami dekat dengan Engkau. Engkau membuat kami memiliki Tuhan dalam hidup kami, bahkan keselamatan yang pasti. Terima kasih Tuhan buat yang Tuhan sudah lakukan, Tuhan sudah berikan. Ini kami semua yang ada pada kesempatan ini, kami mau Engkau berkati kami untuk mendengarkan firman Allah. Dalam persekutuan dengan firman-Mu pada kesempatan ini, kiranya kami diberkati berlimpah. Semua yang menghalangi, selubung yang menghalangi kebenaran firman, semua doktrin lama yang usang, yang tidak sesuai dengan firman Allah, kami patahkan dalam nama Yesus. Semua roh-roh yang ingin menggagalkan kami untuk mendengar firman Allah ini, kami patahkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Hati semuanya Tuhan, karena Engkau Tuhan kami kebenaran yang memerdekakan. Engkau Tuhan kami yang hidup, yang luar biasa. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, salam semuanya. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara, kembali kita dalam persekutuan bersama-sama di tempat ini, semua karena anugerah. Nah, saudara, kita akan berbicara, saya akan menyampaikan firman Allah pada kesempatan ini dengan tema ketetapan Allah dan tanggung jawab manusia. Nah, saudara, ketetapan Allah dan tanggung jawab manusia ini perlu diperhatikan. Ya, karena dengan memahami ketetapan Allah dan tanggung jawab manusia, pertama saudara, kita akan memiliki keyakinan yang kokoh tentang kebenaran sejati, tentang keselamatan kita. Dan yang kedua, kita tahu saudara, sebagai orang yang percaya, kita harus bersungguh-sungguh ikut Dia. Ya. Karena ada dua sisi. Yang pertama, ketetapan Allah menetapkan segala sesuatu, tapi di sisi yang satu juga Allah membiarkan kita memilih. Ya, saudara, kita juga punya kehendak bebas. Ya, Allah mengatur segala sesuatu. Tetapi saudara, dalam pengaturan Allah itu, walaupun Dia mengatur semua, bahkan sampai misalnya hal-hal yang kecil-kecil, hal yang remeh, hal yang detil, yang tidak berarti, itu pun sebenarnya Tuhan sudah tetapkan. Nah, saudara, karena Allah menetapkan segala sesuatu, lalu orang berpikir, orang berpandangan, berarti ya kalau Allah sudah mengatur semua, sudah menetapkan semua, lalu berarti kita manusia apa? Berarti kita merasa sebagai manusia bahwa kita semacam boneka Allah. Karena Allah yang mengatur semua, Allah yang punya rencana semua. Nah, saudara, walaupun Allah menetapkan segala sesuatu, tetapi bukan berarti bahwa Dia membuang tanggung jawab kita sebagai manusia. Tidak. Jadi Allah menetapkan, Allah berdaulat, merencanakan, menetapkan segala sesuatu, tetapi saudara, Ia juga membiarkan kebebasan kita. Dia tidak menghalangi kita untuk bebas memilih. Ya, saudara, Allah menciptakan kita bukan robot. Allah menciptakan kita bukan boneka. Ya, saudara, Dia menciptakan manusia, saudara, dengan rasio, dengan kehendak bebas. Sehingga saudara, kita juga punya andil dalam mengambil keputusan-keputusan dalam hidup kita. Ya, jadi saudara, Allah menetapkan segala sesuatu dan juga memberikan kebebasan kepada setiap orang, yang memberikan tanggung jawab kepada setiap kita manusia, sehingga saudara, kita harus bertanggung jawab dengan setiap hal yang kita buat, hal yang kita lakukan. Kita harus bertanggung jawab. Jadi jangan nanti berpikir karena Allah sudah mengatur semua, ya, maka kita berpikir bahwa ya berarti saya bisa tenang-tenang saja, karena memang Allah sudah menetapkan semua. Ya, Allah sudah menetapkan semua, maka manusia seakan-akan tidak ada perannya. Saudara, tidak. Saudara, peran kita itu juga sangat menentukan. Ya, sikap saudara, keputusan-keputusan saudara ambil, ya, kemauan-kemauan yang ada di dalam diri saudara, itu juga dibebaskan Tuhan. Jadi bukan saudara, Tuhan menetapkan segala sesuatu, lalu saudara tidak ada lagi tanggung jawab manusia, tidak ada lagi kebebasan manusia. Ya, saudara, tidak seperti itu. Nah, saudara, kita akan belajar hari ini kebenaran ini. Kebenaran ini penting
Nah saudara, sebelum saya lanjutkan, ini khotbah ini sifatnya pengajaran, ya, sifatnya pengajaran. Nah saudara, ini pengajaran yang kita ambil dari Alkitab. Ini salah satu pengajaran yang penting yang diajarkan oleh para rasul kepada gereja, ya. Tetapi hari ini gereja, saudara, tidak menyampaikan doktrin-doktrin. Yang disampaikan oleh gereja hari ini apa? Saudara, ya, saudara, gereja mengajarkan misalnya yang penting hari ini misalnya mujizat-mujizat. Apalagi saudara yang diajarkan gereja, ya, saudara, bagaimana diberkati Tuhan. Saudara, ini bukan doktrin. Kalau kita yang belajar tentang berkat, perpuluhan, tentang kesembuhan, mujizat. Nah saudara, itu menjauhkan kita dari doktrin yang sejati. Itu menjauhkan kita dari pengajaran yang sejati. Ya, kita akhirnya banyak orang Kristen hari ini nggak tahu penebusan dosa. Banyak hari ini orang Kristen nggak tahu keselamatan. Kenapa? Yang diajarkan bukan doktrin, tapi yang diajarkan mujizat-mujizat. Yang kedua, persepuluhan. Yang ketiga, kesembuhan. Ya. Saudara, itu yang menjadi ajaran utama hari-hari di gereja, sehingga banyak gereja, banyak jemaat kehilangan kebenaran sejati. Makanya di sini kita belajar, saudara. Ya, saya menyampaikan kebenaran, saudara, tidak banyak mengajarkan tentang hal-hal yang sifatnya praktis, misalnya seperti keuangan, ya, tentang kesehatan, mujizat, ya, terobosan keuangan, bagaimana diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Itu tidak mengajarkan seperti itu, ya. Nah saudara, kita lihat, ya, yang pertama saudara, ketetapan Allah. Nah saudara, yang pertama ketetapan Allah dan tanggung jawab manusia, ya. Ini poin pertama, ketetapan Allah dan tanggung jawab manusia. Nah saudara, ketetapan Allah berhubungan dengan kedaulatan Allah, bahwa Allah berdaulat secara mutlak, ya. Kalau kita percaya bahwa Allah itu berdaulat, kita juga percaya bahwa Allah menetapkan segala sesuatu. Amin. Ya, Allah berdaulat. Kalau dia berdaulat, berarti juga kita percaya bahwa dia menetapkan segala sesuatu. Itu namanya Allah berdaulat. Bahwa ia akan melaksanakan ketetapannya itu, ya. Jadi saudara, kita percaya bahwa Allah menetapkan segala sesuatu, ya. Allah menetapkan segala sesuatu, maka kita katakan bahwa Allah itu adalah Allah yang berdaulat, ya. Artinya berdaulat itu artinya Allah yang menetapkan semuanya. Kalau kita bilang Allah berdaulat, tapi kita nggak percaya bahwa Allah menetapkan segala sesuatu, atau misalnya kita hanya berkata Allah menetapkan sesuatu yang penting-penting, yang lain tidak. Allah hanya menetapkan keselamatan buat orang percaya, tapi Allah tidak menetapkan orang untuk masuk neraka. Saudara, kalau misalnya kita hanya melihat satu sisi yang positif, Allah tetapkan yang positif, tapi yang negatif misalnya seperti penyakit, seperti bencana, kita pikir itu nggak ditetapkan Tuhan. Nah itu artinya kita percaya pada Allah yang bukan Allah yang berdaulat. Bukan 100% Allah yang berdaulat. Artinya Allah berdaulat hanya sebagian-bagian tertentu. Berarti bukan Allah yang berdaulat sepenuhnya. Nah bagaimanapun saudara, kalau kita bilang Allah berdaulat, itu artinya bahwa Allah menetapkan segala sesuatu. Dan juga artinya bahwa apa yang didaulatkan Allah, apa yang ditetapkan Allah, itu artinya bahwa semuanya akan dilaksanakannya. Tidak ada satupun yang gagal. Ini harus kita pahami. Main seperti keselamatan kita. Kalau kita dari awal ditetapkan untuk diselamatkan, maka selamanya keselamatan itu tidak pernah hilang. Karena Allah menetapkan, tidak mungkin ketetapan Allah itu gagal. Makanya tadi saya katakan pertama, kalau kita belajar tentang ketetapan Allah dan tanggung jawab manusia, maka hal penting buat kita akan memahami keselamatan kita yang pasti, dan kedua saudara, itu akan membuat kita menjadi orang yang bertanggung jawab, ya, membuat kita menjadi orang bertanggung jawab dan bersyukur kepada Allah.
atas segala kasih karunia-Nya dalam hidup kita. Ya, jadi saudara perhatikan, ketetapan Allah itu berarti berhubungan erat dengan kedaulatan Allah. Artinya Allah itu yang menetapkan segala sesuatu, itu artinya Allah yang berdaulat penuh. Ya, Allah yang mengatur segala kehidupan kita. Makanya kalau misalnya kita meyakini Allah berdaulat dalam hidup kita, maka saudara, nggak ada yang perlu kita takutkan. Kalau kita yakin Allah berdaulat dalam hidup kita, itu juga artinya kita percaya bahwa Allah akan berdaulat menyelamatkan kita. Itu juga artinya bahwa Allah akan menyediakan yang kita perlukan. Allah akan mengatasi segala masalah hidup kita. Walaupun itu hal-hal terjadi secara negatif, ada hal yang terjadi secara negatif dalam diri kita, dalam hal itu pun kita juga harus tetap percaya. Makanya orang yang tidak melihat ketetapan Allah ini, bahwa Allah menetapkan segala sesuatu, maka saudara, orang-orang yang percaya bahwa misalnya ada penyakit, masalah dosa, mereka percaya bahwa itu bukan ketetapan Allah. Ya, banyak orang-orang yang beraliran bahwa semua ketetapan itu, misalnya bencana, gempa bumi, kematian, pemerkosaan. Saudara, banyak orang berpikir itu di luar ketetapan Allah. Banyak orang berpikir seperti itu bukan ketetapan Allah dong tuh. Makanya banyak orang Kristen hari ini berdoa, apapun yang namanya bencana ditolak, apapun yang namanya malapetaka ditolak. Padahal kita lihat dalam Alkitab, ada banyak malapetaka yang sudah ditetapkan. Ada banyak bencana-bencana yang sudah ditetapkan. Kan firman Tuhan berkata, misalnya kita Matius pasal 24, ya, pada hari-hari terakhir akan terjadi penyesatan. Kan sudah ditetapkan, penyesatan ada. Gempa bumi ada, banjir ada, peperangan ada. Masa mau kita tolak semua? Padahal itu kan ditetapkan oleh Allah. Nah, karena kita tidak memahami ketetapan Allah secara keseluruhan, kita hanya memahami ketetapan Allah sebagian, maka banyak hal yang kita tolak, yang padahal itu merupakan ketetapan Allah. Ya, banyak hal yang kita doakan, kita juga akhirnya salah berdoa. Kita mendoakan, wah, di sana ada gempa bumi, lalu kita pergi ke sana mendoakan supaya semua orang diselamatkan. Saudara yang kasih, gempa bumi juga itu adalah bagian ketetapan Allah. Itu juga ketetapan Allah. Nanti kita akan melihat Allah menetapkan segala sesuatu. Nanti kita lihat. Tapi ini merupakan hal yang perlu kita pahami, bahwa Allah itu adalah Allah yang punya ketetapan. Allah yang punya keputusan berdasarkan kehendaknya sendiri, tidak bergantung di luar dirinya. Halo, amin? Amin. Makanya kalau bisa sampai kita punya iman seperti ini, saudara, artinya kita nggak perlu takut hidup kita. Kita nggak perlu takut masa depan kita. Yang penting kita melakukan yang berkenan pada Allah. Kita bersungguh-sungguh ikut Tuhan. Nah, saudara, kita perhatikan di dalam Efesus pasal 1 ayat 11. Tolong Pak Heri dibaca. Efesus pasal 1 ayat 11. Efesus pasal 1 ayat 11. Firman Tuhan, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Ya, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Di dalam segala sesuatu, di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Artinya segala sesuatu ada dalam keputusan kehendak Allah. Jadi nggak ada bagian yang tertentu yang di luar kehendak Allah, nggak ada. Termasuk nanti kita lihat dosa pun ada dalam ketetapan Allah. Ya, kenapa? Karena bagaimana Allah menetapkan penebus dosa, kalau Tuhan belum menetapkan bahwa manusia akan jatuh dalam dosa. Coba, kapan penetapan itu semua? Kan terjadi sebelum manusia ada. Kan terjadi sebelum manusia jatuh dalam dosa. Tuhan menetapkan bahwa kita dalam Kristus akan diselamatkan, karena Kristus itu sebagai juru selamat. Artinya bahwa Yesus ditetapkan sebagai penebus dosa. Nah, di balik penetapan penebusan dosa, berarti Allah juga menetapkan siapa nanti yang akan menyalibkan penebus itu. Berarti itu kan ada hubungannya juga dengan dosa. Dosa berarti juga harus ikut ditetapkan. Kalau misalnya tidak ada nanti yang menyalibkan Yesus, padahal Yesus ditetapkan untuk disalib, untuk sebagai penebus dosa,
berarti kalau tidak ada penyaliban, tidak ada penetapan orang yang menyalibkan, berarti saudara bisa gagal Yesus sebagai penebus. Bisa gagal, Yesus bisa gagal sebagai penebus, gak ada yang nyalibkan, gak ada penetapan yang nyalib. Atau misalnya Allah berpikir, nanti siapa sajalah, yang penting saya tetapkan dulu penebusnya, nanti yang nyalib siapa-siapa sajalah. Kan gak mungkin begitu terjadi, saudara. Bagaimanapun Allah itu adalah Allah yang punya rencana. Makanya tadi dikatakan bahwa segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Jadi ada kehendak Allah. Allah itu Allah yang berkehendak. Ya, Allah yang berkehendak, bekerja menurut keputusan kehendaknya. Dia memutuskan segala sesuatu bukan berdasarkan diri orang lain atau berdasarkan di luar sana. Itu semua bergantung kepada diri Allah sendiri. Makanya kita sebut Allah yang berdaulat. Ya. Contoh misalnya saudara dilahirkan jadi perempuan, kan kita tidak bisa kita nggak bisa mengkritik Allah. Kita nggak bisa mengkritik Allah, kenapa engkau menciptakan saya sebagai perempuan? Itu kan berdasarkan keputusan Allah sendiri. Itu namanya Allah berdaulat. Kenapa saya diciptakan sebagai laki-laki? Kenapa saya diciptakan sebagai seorang kaya, dari seorang keturunan orang kaya? Tetapi sebagian ada orang yang dilahirkan dari keturunan orang miskin. Ada orang yang dilahirkan dalam keadaan sakit. Ada orang yang dilahirkan sebagai orang yang cacat. Saudara, apakah itu ketetapan? Apakah itu semua di luar ketetapan Allah? Itu tidak mungkin. Tidak mungkin itu terjadi tanpa ketetapan Allah. Pasti segala sesuatu terjadi berdasarkan kehendak Allah. Jadi saudara jelas Efesus pasal 1 ayat 11, ya dia yang telah menetapkan, kata Paulus, dia telah menetapkan kami ya di dalam Kristus, ya berdasarkan ya segala keputusan kehendak Allah, bekerja berdasarkan keputusan kehendak Allah. Jadi penyelamatan, bahkan sampai juga ada orang yang dibinasakan, itu juga semua pasti ada dalam ketetapan Allah. Semuanya, ya semua ada dalam ketetapan Allah. Makanya kalau kita udah percaya pada Tuhan, sebenarnya nggak ada yang perlu kita khawatirkan. Misalnya mengenai kematian, kan kita nggak tahu kapan kita mati. Walaupun hari ini ada orang berencana membunuh kita, tapi kalau Tuhan tidak tetapkan untuk kita mati hari itu, nggak bisa mati. Nggak bisa. Walaupun ada orang bilang, wah saya bunuh dia, nggak akan bisa, saudara. Nggak ada yang bisa. Kalau Tuhan tidak menetapkan dia itu mati. Ada orang yang mati nanti dengan ditawan, ada yang mati karena pedang, ada mati karena penyakit dan sebagainya. Itu semua sudah ditetapkan Allah. Ya, masa ada sesuatu terjadi seperti kemarin misalnya virus corona? Masa itu virus corona bisa terjadi, bisa menyebar kemana-mana kalau itu Tuhan tidak tetapkan? Tentu Allah menetapkan ada virus corona, tapi juga tentu Allah membatasi. Karena kalau misalnya Allah tidak menetapkan batas daripada virus itu, maka semua orang juga bisa mati. Tapi walaupun Allah yang menetapkan adanya virus corona, tetapi Allah juga memberi batas terhadap virus itu, juga nggak boleh sembarangan menurut dia. Itu pasti ada batasan. Ya, berapa orang yang mati? Setelah kita mendengar orang yang mati, ya memang sebenarnya itu juga semua sudah ada dalam ketetapan Allah. Jadi perhatikan baik-baik saudara, tidak ada sesuatu terjadi tanpa ketetapan Allah. Halo, amin? Oke, coba perhatikan. Jika ada sesuatu terjadi di luar ketetapan Allah, maka hal itu membuat Allah tidak berdaulat. Kalau ada sesuatu yang terjadi di luar ketetapan Allah, berarti Allah itu tidak berdaulat. Bukan Allah yang berdaulat. Jika Allah tidak berdaulat, maka Allah bukanlah Allah. Ya. Jika Allah tidak berdaulat, maka Allah bukanlah Allah. Maka Allah bukanlah Allah. Dan jika kita menolak kedaulatan Allah, maka kita berarti ateis. Kita orang yang tidak percaya ada Allah. Halo, amin? Jadi kita harus menerima kedaulatan Allah. Allah berdaulat dalam segala sesuatu. Ya, Allah itu adalah Allah yang berdaulat. Ya, makanya seperti itu, kenapa kita nggak memprotes? Kenapa saya seorang yang pendek? Kenapa saya seorang yang tinggi? Kenapa nggak ada yang memprotes? Karena sebenarnya kita menerima bahwa Allah itu adalah Allah yang berdaulat. Secara tidak langsung kita percaya Allah itu berdaulat.
Makanya nggak ada yang protes-protes. Ya. Nah, saudara, tentu kenapa Tuhan menempatkan kita, menetapkan kita harus lahir di sini, tahun berapa lahir, tentu Tuhan punya tujuan dalam segala hal. Ya, Tuhan punya tujuan dalam segala hal. Oke, saudara, selanjutnya kita perhatikan. Perhatikan saudara, yang poin yang kedua, bahwa rencana Allah atau penetapan Allah itu mencakup segala sesuatu. Ya. Jadi saudara, semua mencakup segala sesuatu. Allah menetapkan segala sesuatu. Jadi bukan hanya sebagian, bukannya bagian-bagian tertentu. Banyak orang, saudara, kalau seseorang diselamatkan, mereka bisa terima itu ketetapan Allah. Tapi seseorang dibinasakan, mereka nggak terima bahwa itu juga ketetapan Allah. Banyak orang berpikir kalau misalnya sampai orang sakit, sampai orang mati, sampai orang misalnya berkelahi, ya, selalu orang berpikir itu dari setan. Itu bukan dari Allah. Ya, kalau ada kemujuran, kalau ada berkat, itu mereka bilang dari Allah. Kalau ada kekurangan, kalau ada masalah, mereka bilang itu bukan dari Allah. Nah, saudara, kan kita seperti saya sendiri, saya akan menerima pengajaran teologi, pengajaran firman Allah yang mengatakan bahwa misalnya penyakit, bahwa pencobaan itu semuanya dari setan, bukan dari Allah. Makanya setiap orang harus menolak. Nah, kenapa orang harus menolak? Karena itu tadi konsepnya bahwa segala sesuatu yang buruk itu bukan dari Allah. Padahal kita berkata hari mujur itu dibuat Tuhan, dan hari malam juga itu dari Tuhan. Nah, ini yang sering terjadi dalam banyak orang karena salah memahami sehingga berdoa pun salah. Kalau kita berdoa salah, itu artinya juga kita gak akan bertumbuh dengan baik. Jadi saudara, doktrin ini membuat kita menjadi orang yang begitu yakin akan kekuasaan Allah, akan kedaulatan Allah dalam diri kita. Kalau saudara adalah orang percaya, orang pilihan, saudara, itu akan membuat Anda menjadi semakin berani. Ya, itu akan membuat Anda semakin tidak ada yang Anda takuti di bumi ini. Ini membuat Anda semakin semangat ikut Tuhan. Ya, tapi bagi mereka yang dibinasakan, ya tentu pengajaran ini bukan sesuatu yang penting buat mereka. Mereka mungkin kita sampaikan firman, lalu mereka dalam hati, apa itu pendeta, ngoceh-ngoceh doang. Apa itu pengajaran yang gak benar. Ya, makanya banyak pendeta-pendeta, karena memang mereka belum diselamatkan, ya, mereka belum dipilih, ya, akhirnya walaupun mereka pendeta, pada suatu saat mereka meninggalkan Yesus. Mereka murtad. Sebenarnya saudara, kenapa sampai mereka meninggalkan Yesus? Persoalannya karena mereka belum pernah menerima Yesus sebenarnya. Bukan berarti bahwa kalau mereka dibilang murtad, lalu kita berpikir bahwa mereka pernah terima Yesus, lalu mereka meninggalkan Yesus. Salah besar. Orang yang murtad, perhatikan baik-baik, tidak pernah menerima Yesus dalam hidupnya. Kalau orang pernah sampai terima Yesus, dia sudah dilahirkan baru, dia sudah percaya sungguh-sungguh, itu nggak mungkin dia bisa murtad. Jadi orang murtad itu sebenarnya bukan orang percaya. Hanya karena dia misalnya dari kalangan kita, dari kalangan Kristen, mungkin dia pernah belajar di sekolah teologi, mungkin dia pernah menginjil, mungkin dia pernah berkhotbah, lalu kita bilang dia murtad. Karena dia meninggalkan Yesus, lalu kita bilang murtad. Itu definisi yang salah. Saudara, orang murtad itu siapapun dia, walaupun dia pendeta, walaupun dia orang yang sudah lama jadi orang Kristen, tapi suatu saja meninggalkan Yesus, sebenarnya orang itu belum pernah terima Yesus dalam hidup. Jadi murtad itu artinya orang yang belum pernah terima Yesus. Halo, amin? Makanya hati-hati. Hati-hati karena banyak orang Kristen sudah masuk gereja, sudah termasuk tergolong anggota gereja, bahkan kadang sudah melayani, tapi belum diselamatkan. Hati-hati. Ya. Kalau belum, saudara segera harus terima Yesus dalam hidupmu. Kita dilahirkan dari keturunan Kristen, kita terdaftar dalam gereja, itu belum menjamin kita selamat. Ya, yang menjadi ciri seseorang selamat, dia terima Yesus dalam dirinya. Itu ciri utama. Dia pernah sekali mengundang Yesus dalam dirinya. Karena Yesus itu bukan agama, Yesus itu bukan doktrin, Yesus itu bukan pengetahuan, Yesus itu adalah pribadi. Jadi kalau mau saudara diselamatkan, Anda harus terima Yesus secara pribadi.
ya, masuk dalam diri Anda. Nah, ketika Anda mengundang dia masuk dalam diri Anda, disitulah memulai kekristenan yang baru, kehidupan yang baru Anda. Anda memulai kehidupan yang baru. Anda memulai kehidupan kekristenan sejati. Jadi, saudara, dalam hal penyelamatan, orang Kristen tidak bisa dijamin 100% bisa masuk surga. Yang dijamin 100% masuk surga orang yang telah terima Yesus dengan sungguh-sungguh di dalam hatinya. Karena kalau orang mengatakan Yesus, mengucapkan tentang Yesus, berseru pada Yesus, berdoa pada Yesus, banyak. Tapi kan banyak orang belum terima Yesus secara pribadi dalam hati mereka. Makanya jangan berlama-lama. Kalau saudara sudah lama jadi orang Kristen tapi belum pernah merasa Anda terima Yesus, terima Yesus dulu. Itu tahap awal memulai kehidupan kekristenan kita. Ya, jadi terdaftar jadi orang Kristen, menjadi pendeta, menjadi penatua dalam gereja, lahir dari orang Kristen, dari keturunan Kristen, itu tidak menjadi jaminan seseorang itu diselamatkan. Ya, jadi ini diperhatikan baik-baik, saudara. Halo, amin. Ya, karena Yesus berkata, aku tidak kenal engkau. Ya, banyak orang berseru-seru pada hari terakhir, Tuhan, Tuhan selamatkan aku. Tapi apa kata Yesus? Aku tidak kenal engkau. Artinya aku tidak punya relasi dengan engkau. Aku tidak punya hubungan dengan engkau. Ya, jadi saudara, keselamatan itu berbicara hubungan. Hubungan kita dengan Allah. Kapan kita menerima Yesus dalam diri kita, itulah awal kita menjadi orang Kristen sejati. Disitulah kita memulai kehidupan Kristen yang baru. Saya menerima Yesus itu pada waktu umur 19 tahun. Saya Kristen dari kecil, dilahirkan dari orang tua Kristen. Jadi saya dari kecil saja jadi bayi sudah jadi Kristen. Tetapi baru saya tahu keselamatan saya, baru saya terima Yesus itu ketika saya umur 19 tahun. Dan itu bukan di kampung saya, bukan di gereja di kampung, itu di gereja di Medan. Saya terima Yesus di sana. Ada seorang perempuan berkata, maukah Anda terima Yesus? Kalau Anda terima Yesus, kamu pasti selamat. Wah, itu seperti ada sebuah terang yang begitu waktu itu meluncur dalam hidup saya. Tanpa banyak tanya, tanpa banyak berpikir, saya bilang, iya, saya mau terima Yesus. Dan ketika saya kenal Yesus dalam diri saya merasa di situ dengan penuh keyakinan, saya pasti selamat. Saya sudah selamat. Saya bilang sama Tuhan, seluruh masa depan saya, baik sehat, baik sakit, baik hidup, baik mati, baik kaya, baik miskin, semua saya pertaruhkan seluruhnya buat Tuhan. Saudara, saya mulai melihat di situ keselamatan saya sejati. Saya sudah diselamatkan Tuhan. Nah, saudara, saya tahu keselamatan. Jadi orang yang selamat dia tahu keselamatan. Halo, amin. Kalau misalnya dibilang saya sudah orang Kristen tapi saya nggak tahu keselamatan, nah itu masih dipertanyakan. Itu belum tentu sudah terima Yesus, saudara. Jadi ini penting kita pahami, karena kekristenan itu bukan agama, kekristenan itu bukan terdaftar di gereja, tapi kekristenan itu adalah hubungan pribadi dengan Allah, di mana kita dari awalnya kita mengawali dengan kita menerima Yesus dalam diri kita. Tentu sebelum kita terima Yesus, Tuhan sudah melahir barukan kita dulu. Nggak mungkin orang belum lahir baru tapi dia bisa terima Yesus, tidak mungkin. Pasti orang itu lahir baru dulu. Nah, bagaimana lahir baru? Lahir baru itu adalah keputusan Allah yang berdaulat. Dia menetapkan kita untuk melahir barukan kita, membuat roh yang baru dalam diri kita. Ya, dia tetapkan roh kita menjadi roh yang baru. Setelah roh kita itu dihidupkan kembali, baru jiwa kita mulai bisa terima Tuhan Yesus. Ya, jadi kita juga nggak dipaksa untuk terima Yesus. Tuhan menyentuh roh kita, Tuhan menjamah roh kita menjadi roh yang baru. Setelah roh kita menjadi roh yang baru, baru jiwa kita dihidupkan kembali. Jadi faktor penghidupan daripada jiwa, sehingga jiwa kita bisa terbuka untuk mengenal keselamatan, bahwa Yesus satu-satunya keselamatan, itu dimulai dari pekerjaan roh Allah. Roh Allah melahirbarukan kita. Makanya kalau misalnya orang belum dilahirbarukan berbicara tentang Kristen, wah itu semua kosong. Hanya kalau saya lihat banyak pembicara-pembicara, penceramah-penceramah, mereka menyinggung tentang Yesus, saya tahu apa yang mereka omongkan itu omong kosong. Halo, amin? Omong kosong yang dibicarakan, karena mereka belum lahir baru. Bagaimana mereka berbicara tentang Tuhan? Lahir baru aja mereka nggak tahu. Tapi mereka menyinggung tentang Yesus, apalagi yang mengutip-ngutip Alkitab untuk membenarkan agama mereka. Itu udah pasti nggak tahu apa-apa. Ya, ada para penceramah-penceramah mengutip ayat-ayat kitab ya untuk membenarkan keyakinan mereka. Kalau seperti itu udah pasti nggak kenal Yesus itu, saudara. Jadi kalau misalnya mereka berbicara itu hanya bicara saja, isu asal bunyi saja namanya.
Oke, lanjut. Ya, ini masih di bagian kedua ya. Oke, lanjut. Nah, saudara, dasar-dasar kitab suci. Coba perhatikan, Allah menetapkan segala sesuatu. Dasarnya apa? Apa dasarnya bahwa Allah menetapkan segala sesuatu? Ya, saudara, dasarnya apa? Dasarnya Alkitab. Bukan kata pendeta. Walaupun kata pendeta bilang ini, bilang itu. Kalau itu tidak sesuai dengan Alkitab, jangan percaya. Sekalipun saya pendetanya, dan apa yang saya sampaikan tidak sesuai dengan Alkitab, tolak. Jangan terima. Karena bagaimanapun, saudara, dasar argumentasi tentang Allah atau ketetapan Allah itu dasarnya adalah Alkitab. Jadi siapapun yang berkata ini itu, kalau tidak ada di dalam Alkitab, jangan percaya. Coba katakan, jangan percaya. 1, 2, 3. Jangan percaya. Mau siapapun, mau pendeta hebat, mau pendeta yang pernah turun dari surga, terus sampai ke neraka, balik lagi ke dunia, pergi lagi ke surga, itu nggak perlu dipercaya. Ya, kita nggak perlu percaya karena saudara, kebenaran itu sudah tertulis di dalam kita. Di luar kita tidak ada kebenaran. Makanya kalau ada orang sampai berbicara hal di luar Alkitab, ya, tapi mereka mengatasnamakan Tuhan, saya boleh katakan jangan percaya, jangan dengarkan orang-orang begitu. Mereka hanya bicara, misalnya mereka bicara banyak hal tentang neraka, mereka bicara hal-hal tentang sorga, tapi mereka tidak berdasarkan Alkitab. Mereka berdasarkan penglihatan-penglihatan, mereka berdasarkan suara-suara Tuhan katanya. Saudara, kalau itu di luar Alkitab, itu tak usah dibahas, tak usah dengar. Karena Alkitab itu cukup menjadi firman Allah yang lengkap buat kita. Halo, amin? Amin. Alkitab itu cukup. Ya, makanya bagaimanapun argumentasi, ya, Alkitab yang benar adalah Alkitab. Ada apa argumentasi tentang Allah? Itu saudara, otoritas tertinggi sumbernya hanya satu, Alkitab. Paling kita dibantu oleh buku-buku karangan para teolog-teolog yang benar. Karena banyak teolog-teolog yang ngawur, banyak buku-buku yang ngawur. Ada orang bilang Allah mati. Ada saudara buku-buku yang berkata begitu. Ada orang bilang Yesus berjalan di atas itu dongeng, katanya begitu. Dan itu yang menulis para teolog, para pendeta. Jadi saudara, pengajaran yang sifatnya sekuler sudah masuk ke dalam gereja hari ini. Dan banyak orang dipengaruhi oleh pengajaran-pengajaran orang itu. Makanya saya mau katakan dengan tegas di tempat ini, saudara, kalau ada sesuatu yang bukan ajaran-ajaran yang bukan dari Alkitab, ya, mereka bisa bicara sorga, mereka bicara setan. Wah, setan begini-begini, setan yang menguasai Afrika. Mereka orang Kristen, mereka pembicara. Terus dia bilang neraka, saudara, di neraka begini-begini, padahal tidak ada dalam Alkitab. Sorga begini-begini, itu juga tidak ada dalam Alkitab. Jangan percaya. Saudara, sorga dan neraka itu tidak terlalu banyak dibicarakan di dalam Alkitab. Tapi banyak orang hari ini terlalu membicarakan banyak hal tentang neraka, tentang sorga, padahal Alkitab sendiri tidak terlalu banyak membicarakannya. Jadi makanya banyak orang nggak bertumbuh. Banyak orang itu nggak bertumbuh tentang kebenaran. Kenapa? Karena mendengarkan kebenaran yang bukan kebenaran, mendengarkan firman yang bukan firman. Makanya saya bilang tadi, banyak orang hari ini yang khotbah-khotbahnya intinya persepuluhan, intinya kesembuhan, intinya terobosan ekonomi, berkat. Saudara, kalau seperti itu khotbah-khotbah yang kita dengarkan itu tidak akan pernah bisa memberkati kita. Kenapa? Karena kita tidak merasakan Alkitab. Itu semua hanya emosi-emosi kita. Itu hanya berdasarkan pengalaman-pengalaman kita. Pengalaman kita tidak sama dengan Alkitab. Makanya orang-orang yang khotbahnya hebat-hebat, sakti-sakti, pernah membagikan orang sampai 10 kali, mati terus bagi, itu kalau ajarannya tidak sesuai dengan Alkitab, itu semua omong kosong. Halo? Amin? Itu omong kosong. Walaupun dia pernah buat mujizat. Misalnya dia pernah bikin KKR di GBK. Ya. Pernah bikin KKR di Stadion Senayan Medan. Pernah bikin stadion KKR di Gor Halim, Gor Pahoman. Mujizat-mujizat terjadi. Saudara, kalau itu apa yang dia katakan tidak bersumber Alkitab, bohong. Karena saudara, semua kebenaran sudah lengkap ditulis dalam Alkitab. Halo, amin? Amin. Jadi makanya hati-hati dengan sumber-sumber pengajaran. Makanya saya mau katakan pun hati-hati dengan khotbah. Ya, hati-hati memilih gereja. Banyak orang kan masuk gereja begitu saja. Padahal pengajarannya pengajaran sekuler, bukan pengajaran firman. Makanya nanti anak-anak udah tamat SMA, udah tamat kuliah, menikahnya meninggalkan Yesus.
Nah, kenapa? Karena di sana pengajarannya bukan pengajaran yang Alkitabiah. Yang diajarkan hal yang di luar Alkitab. Memang ada hubungan dengan Alkitab, ada hubungannya. Tetapi sebenarnya masih di luar Alkitab. Pengajaran-pengajaran yang mereka punya. Oke, saudara, lanjut. Kita lihat bersama. Saudara, perhatikan ada beberapa poin tentang dasar kitab suci, bahwa Allah merencanakan segala sesuatu. Saudara, yang pertama, rencana Allah mencakup hal-hal yang remeh. Saudara, ini yang pertama. Jadi saudara, Allah menetapkan semua hal-hal yang sifatnya remeh pun itu Tuhan tetapkan. Tadi saya katakan bahwa segala sesuatu ditetapkan Allah. Dan salah satunya yang ditetapkan Allah, yang pertama hal-hal remeh. Apa itu hal remeh? Misalnya mengenai rambut. Saudara, firman Tuhan berkata rambut di kepala kalau Tuhan tidak tetapkan jatuh, tidak akan bakalan jatuh. Hal yang remeh apa lagi? Burung di udara. Burung di udara tidak akan pernah jatuh walaupun ada orang jago tembak. Kalau Tuhan tidak tetapkan untuk jatuh, tidak akan bakalan jatuh. Walaupun mungkin 10 orang berjejer penembak jitu, penembak dunia yang hebatnya mau ditembak burung itu. Kalau Tuhan tidak tetapkan burung itu jatuh, nggak akan bisa jatuh. Halo, amin. Coba Pak Heri baca Matius 10 ayat 9 sampai 30. Matius 10 ayat 29 dan 30. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Ayat 30. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Ya, ada 2 hal remeh di situ. Pertama burung pipit. Yang kedua rambut di kepala. Itu aja Tuhan hitung kok. Rambut di kepala Tuhan hitung. Kalau botak yang nggak mungkin dihitung, paling bulunya yang dihitung. Ya kalau botak gimana mau hitungnya? Tapi walaupun bulu, saya percaya Tuhan juga hitung. Ini bulunya berapa? Loh, ayangkan saudara sampai Alkitab menulis hal seperti ini. Artinya memang Allah itu berdaulat. Sampai burung pun tidak jatuh kalau tidak ditetapkan untuk jatuh. Bayangkan, burung saja. Ya, burung pipit itu kan dijual berapa tadi katanya? 1 ekor? 2 ekor? Sedui. Ya. Terus selanjutnya dijual berapa lagi? Namun seekor pun padanya tidak akan jatuh ke bumi. Ya. Saudara, 1 ekor harganya berapa? 1 ekor? Setengah duit. Ya ya. 1 ekor setengah duit. 2 ekor seduit. Ya. Artinya kenapa sampai harganya itu ditulis? Karena artinya murah, tidak berharga. Itu pun yang tidak berharga ditetapkan Tuhan. Hal yang remeh, hal yang tidak berharga ditetapkan Tuhan. Berarti nyamuk juga ditetapkan Tuhan. Loh, kalau burung ditetapkan, rambut di kepala ditetapkan. Kalau hari ini Anda digigit nyamuk, ditetapkan nggak? Hah? Ya nggak? Ya. Ditetapkan. Nyamuk, yang hari ini nyamuk mati berapa? Nggak akan bakalan mati kalau bukan Tuhan yang tetapkan. Kan Tuhan nggak mungkin menulis semua, kan cukup inilah. Dia ambil salah satu perwakilan burung pipit, terus dia ambil lagi satu lagi apa? Rambut. Nggak mungkin semua ditulis. Babi hutan juga, yang mati hari ini berapa? Kambing hutan, kuda liar, segala macam. Semua nanti kita malah membaca hal yang nggak penting. Jadi ini cukup ditulis buat kita, bahwa ini menandaskan bahwa Allah menetapkan segala sesuatu, termasuk hal-hal yang remeh. Misalnya hari ini kepala Anda terbanting, mungkin nggak terlalu sakit, kebanting sedikit, coba. Itu juga ditetapkan Tuhan. Burung aja ditetapkan Tuhan. Masa kepala burung misalnya ditembak, tapi Tuhan tidak izinkan itu ditembak. Nah, masa kepala Anda kebentur misalnya, apalagi pecah, itu udah pasti ditetapkan Tuhan. Halo, amin? Ya Pak Heri misalnya hari ini udah gini-gini, itu pasti ditetapkan itu. Ya sekarang begini, kadang ini ditetapkan. Si Nando lihat nih Pak Heri, nah itu juga ditetapkan. Nah, kami juga ketawa, ditetapkan. Enggak ada yang tidak ditetapkan, saudara. Loh, burung di udara ditetapkan, ya, rumput, ya, apalagi
Ya, saudara itu semua ditetapkan oleh Allah. Jadi nggak ada yang terjadi di luar kehendak Allah. Kalau ada sesuatu terjadi di luar kehendak Allah, itu artinya Allah tidak berdaulat. Amin. Oke, lanjut, saudara. Yang kedua, ini rencana Allah. Ya, saudara, kita katakan dari judul besarnya bahwa Allah punya ketetapan segala sesuatu ditetapkan. Nah, yang kedua, rencana Allah mencakup hal-hal yang kebetulan. Misalnya kita tiba-tiba ada orang lewat. Hari ini kita dilewatin orang berapa orang? Itu kebetulan. Tapi saudara, biar Anda tahu, itu pun ditentukan Tuhan. Misalnya ada hari ini orang lewat, tapi mukanya dibuang sama kita. Ya, dia nggak berani mau lihat kita, dia buang muka. Berapa kali Anda buang muka hari ini, itu juga ada dalam ketetapan Allah. Ya, Anda mau buang muka di mana juga hari ini, itu semua pasti Tuhan tetapkan. Allah, ya, coba kita lihat misalnya mengenai pembunuhan. Ini kebetulan. Tapi walaupun kebetulan itu Tuhan tetapkan. Tolong Pak Heri, baca Keluaran 21:13. Ayat 13 Keluaran 21. Tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja, melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu, maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat kemana ia dapat lari. Ya, saudara perhatikan, Alkitab mengangkat sebuah kejadian. Misalnya ada orang membunuh seseorang. Ya, tapi pembunuhan itu kan ada pembunuhan yang disengaja, ada pembunuhan yang tidak disengaja. Ini yang diangkat pembunuhan yang tidak disengaja. Saudara, ada orang membunuh seseorang tanpa sengaja. Loh, bagaimana orang membunuh tanpa sengaja? Kok ada orang membunuh tanpa sengaja? Ada nggak? Itu aja kan kita nggak pikir itu. Tapi Alkitab mengangkat itu. Artinya sesuatu yang sifatnya kebetulan. Membunuh seseorang tanpa sengaja. Tadi dikatakan melainkan tangan Tuhan ditetapkan. Ya, jadi rupanya tangan Tuhan. Orang itu membunuh seseorang, tapi orang itu membunuh tanpa sengaja. Lalu bagaimana kalau dia bisa membunuh tanpa sengaja? Di situ dikatakan tetapi tangan Tuhan yang apa tadi Pak Eri? Tangan Tuhan yang menetapkan sehingga tangan orang itu sampai membunuh orang. Dia nggak sengaja. Ada kan hal yang kita lakukan tanpa sengaja? Ya, ada hal yang kita lakukan tanpa sengaja. Ya, kita tiba-tiba misalnya kita memaki tanpa sengaja, kan ada itu. Nah saudara, dikatakan pembunuhan yang seperti itu ditentukan Allah. Ini kan kebetulan, hal kebetulan. Makanya hati-hati saudara, banyak hal dalam hidup ini seperti kebetulan, tapi sebenarnya ada penetapan Allah di dalamnya. Kalau misalnya ketemu seseorang, kenapa Tuhan pertemukan Anda dengan seseorang? Saya suka memperhatikan saudara, kalau ada orang datang hari ini pada saya, siapapun dia, walaupun mungkin dia datang dengan begitu tegak, begitu kaya, saya perhatikan juga, pasti pikir saya pasti Tuhan yang kirim orang ini. Tapi ada orang-orang yang datang dengan bau-bau tanah. Ya, bau-bau tanah itu maksudnya ini udah tua, udah mati maksudnya. Bau-bau tanah. Saya juga perhatikan, saya selalu berpikir pasti Tuhan yang tetapkan hari ini untuk bisa bertemu saya. Ya. Jadi saudara, semua ditetapkan Tuhan termasuk sampai pembunuhan. Tapi banyak orang Kristen tidak terima kalau sakit, penyakit, kalau orang bisa masuk neraka, itu katanya semua dari setan. Itu semua dari setan, makanya semua apa-apa doanya ditolak. Semua tolak dalam nama Yesus. Saya tengking, saya tolak katanya begitu. Nah ini yang sering terjadi di dalam gereja. Kenapa? Karena tidak memahami kebenaran. Kalau orang tahu bahwa semua itu ditentukan Tuhan, maka doa pun hati-hati. Nggak boleh sembarangan berdoa. Halo, amin? Ya, jadi saudara, pembunuhan pun ditetapkan. Hari ini kalau ada orang yang membenci Anda, hari ini ada orang yang mengganggu Anda, itu tidak terjadi secara kebetulan. Yang penting Anda sungguh-sungguh bersikap yang benar ketika Anda menghadapi masalah. Halo, amin? Kalau Anda tidak melakukan dengan sikap yang benar, berarti Anda akan menuai apa yang Anda tanggung hari itu. Karena memang Tuhan tetapkan, tapi ketika kita melakukan itu kan punya motivasi beda-beda. Misalnya kita hormat sama seseorang, kita hormati seseorang. Kenapa hormat? Karena pertama ada orang hormat karena orang itu kan kaya, kita hormati. Tapi kalau ada orang miskin, apakah kita hormati? Banyak orang yang bisa menghormati orang kaya. Kalau ada orang miskin, bau lumpur, comberan, ya? Saudara datang dengan compang-camping bajunya,
nggak pakai sandal, sandalnya kebalik. Kan kita nggak perhatikan. Makanya saya dulu saudara, kalau saya suka memperhatikan orang yang mengalami keadaan stres, saya selalu bilang sama Tuhan, kalau Tuhan mempertemukan saya dengan orang stres, dan kalau saya bisa melakukan sesuatu, saya lakukan. Karena buat saya semua itu pasti Tuhan punya rencana yang terbaik dalam diri saya. Kenapa Tuhan pertemukan saya dengan orang ini? Kenapa Tuhan menempatkan saya dengan orang ini? Pasti Tuhan punya rencana yang terbaik buat saya, dan Allah tidak pernah salah dalam menempatkan semua itu di dalam hidup kita. Nah, orang-orang yang tidak mengerti ini, apa-apa semua ditolak. Ya, kalau ada orang mengganggu dia, langsung dia bereaksi negatif. Kenapa? Karena dia pikir itu kan, wah ini nggak baik ini buat saya. Mereka ini merendahkan saya. Tapi saudara, sebenarnya kalau Anda direndahkan orang dan Anda bisa terima, itu kan Anda diterima berkat. Sebenarnya semua masalah itu untuk menyalurkan berkat Allah dalam diri kita. Halo, amin? Amin? Ya, kita dipertemukan dengan hal yang buruk sekalipun, itu sebenarnya tujuannya supaya mendatangkan yang baik dalam kehidupan kita. Ya, saudara, siapa itu? Yusuf dijual sama saudaranya. Yusuf difitnah oleh istri Potifar. Yusuf masuk penjara. Saudara, hal-hal yang tidak baik dirancangkan Tuhan terjadi dalam kehidupan Yusuf. Tapi ujungnya Yusuf mengalami kebaikan Allah di balik semuanya itu. Halo, amin? Amin? Saudara, Tuhan merencanakan Yusuf akan jadi seorang pemimpin di Mesir. Tapi sebelum terjadi itu, saudara, Tuhan mengizinkan para saudaranya untuk membunuh dia. Walaupun tidak terjadi pembunuhan, untuk membuang dia ke dalam lubang, untuk menjual dia. Semua itu terjadi, Tuhan izinkan terjadi dalam diri Yusuf. Tapi Yusuf bersikap bagaimana? Setelah Yusuf selalu, dia tidak menanggapi negatif. Kenapa? Karena dia bilang, Tuhanlah yang melakukan itu dalam hidup saya. Makanya dia tidak dendam. Kenapa dia nggak dendam? Karena dia tahu tangan Tuhan yang membuat itu dalam dirinya. Yusuf melihat itu bukan karena Tuhan semata-mata melakukan yang buruk melalui itu, bukan. Tapi itu sebenarnya untuk membuat Yusuf diberkati menjadi seorang pemimpin yang besar di Mesir melalui kejadian-kejadian itu. Makanya hati-hati kalau ada kejadian-kejadian yang buruk dalam hidup Anda, jangan cepat-cepat menanggapi itu secara negatif. Kalau nanti Anda selalu menanggapi secara negatif, maka akan artinya bahwa Anda tidak pernah lolos dalam hal itu. Halo, amin? Amin. Amin, ya. Jadi bersyukur kalau misalnya ada keadaan-keadaan sulit dalam diri kita, ada mungkin tidak cocok dengan kita, tapi Anda harus bersikap seperti apa kata firman Allah. Ya. Oke, saudara, jadi ini mengenai pembunuhan, ya. Itu banyak hal lain. Misalnya seorang raja, ya, firman Tuhan katakan hati raja-raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Artinya walaupun raja-raja memberikan keputusan ini, keputusan itu, tapi sebenarnya itu Tuhan yang mengendalikan semua keputusan-keputusan itu. Ya, demikian saudara, firman Tuhan berkata Amsal 16 ayat 33. Tolong Pak Heri satu ini dibaca Amsal 16 ayat 33. Amsal 16 ayat 33. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Ya, setiap keputusan diambil oleh Tuhan. Memang undi dibuat, ada undian, tapi siapa yang menang? Itu pasti Tuhan yang menentukan itu. Jadi saudara, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Saya pernah dikucilkan orang, saya pernah dibilang bodoh, itu menyakitkan perasaan saya. Tetapi ketika saya menyadari itu semua Tuhan izinkan terjadi dalam diri saya, Tuhan tetapkan, Tuhan izinkan, Tuhan tetapkan, sehingga akhirnya saya bisa terima, sehingga lebih cepat saya untuk disembuhkan Tuhan. Halo, amin? Ya, mau sembuh cepat, ya Anda harus sungguh-sungguh melakukan firman. Keadaan baik, keadaan buruk Tuhan bisa pakai untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap anak-anak Tuhan. Lanjut. Wah, ini masih halaman 5. Ini halaman 12 sampai 12 ini. Ini masih 5. Padahal waktunya udah mepet. Oke. Ini saudara lihat, rencana Allah mencakup dosa. Ya. Tadi pertama rencana Allah mencakup apa? Hal remeh. Yang kedua, rencana Allah mencakup apa? Hal kebetulan. Nah, sekarang rencana Allah mencakup dosa.
Dosa juga berarti ditetapkan oleh Allah. Nah, apa dasarnya? Kan semua tadi ini kan berdasarkan Alkitab ini. Jadi kita lihat kembali kepada Alkitab. Oke, rencana Allah tentang penebusan dosa. Nah, ini salah satu dasar bahwa dosa pun ditetapkan oleh Allah. Saudara, penebusan dosa oleh Kristus. Ya, 1 Petrus 1 ayat 19 sampai 20. Ya, kita nggak baca saudara ya. Di situ di ayat itu Allah menetapkan Yesus itu sebagai juru selamat, sebagai penebus. Dia mati disalibkan. Allah tetapkan itu. Kapan penetapan ini? Sebelum dunia ada. Sebelum ada waktu, sebelum dunia ada, Allah menetapkan dalam kesendirian. Ya, belum ada sesuatu, berarti yang ada masih Allah sendiri yang ada. Tidak ada yang lain. Jika Allah menetapkan penebusan dosa, berarti perhatikan baik-baik. Kalau Allah menentukan penebusan dosa, berarti Allah juga menentukan siapa yang jatuh dalam dosa. Siapa yang menyalibkan Yesus? Misalnya Yesus ditetapkan Allah untuk jadi disalib, tapi tidak ada yang nyalib. Berarti rencana Allah gagal. Allah menetapkan penebus dosa, tapi orang tidak jatuh dalam dosa. Untuk apa Tuhan menetapkan begitu? Berarti di balik penetapan penebusan dosa, di situ juga Allah menetapkan dosa. Berarti Allah sudah menetapkan ada nyawa jatuh dalam dosa dong? Ya iya, Allah sudah menetapkan. Persoalannya yang menjadi pertanyaan kan, kalau Allah tetapkan Adam dan Hawa jatuh dosa, berarti Allah yang mengendalikan Adam dan Hawa untuk berdosa. Allah memasak Adam dan Hawa untuk berdosa. Saudara, tidak. Itu kan ada kebebasan manusia. Jadi di balik Allah menetapkan memang manusia kena dosa, tapi di sisi lain Adam dan Hawa, saudara, mereka memang berniat untuk melakukan dosa. Untuk makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ya. Bagaimana waktu itu kalau misalnya Allah larang? Ya. Bagaimana kalau misalnya waktu Adam dan Hawa makan buah itu tiba-tiba Tuhan datang? Ya kan? Adam dan Hawa kan sudah diperingati sebelumnya, jangan makan buah itu ya. Lalu saudara, Adam dan Hawa udah mulai mendekat, udah mau ngambil, udah mau ditaruh di mulut, tapi belum ke gigi. Tiba-tiba Tuhan datang. Kamu ada ngapain tuh? Pastilah saudara, gimana ya? Pasti, oh tidak. Taruh lagi, dikembalikan lagi. Tapi kan Tuhan tidak begitu. Kenapa? Karena Tuhan membiarkan manusia itu memilih. Halo, amin? Allah membiarkan Adam dan Hawa memilih. Kalau Tuhan larang cepat-cepat, misalnya udah mau dekat-dekat, baru ngomong-ngomong sama setan, terus Tuhan datang, "Dam, ngapain kau?" Langsung dia sembunyi. Enggak saudara, baru Tuhan datang setelah makan. Udah dimakan baru Tuhan datang. Di mana kau? Udah sembunyi dia. Nah, kenapa begitu? Karena manusia diciptakan dengan hak bebas. Kalau misalnya manusia diciptakan dengan hak bebas, tetapi dalam segala sulit Tuhan buat cara supaya jangan mereka melakukan tindak bebas, kan itu nggak ada gunanya penciptaan manusia cara bebas begitu. Berarti manusia itu baiknya diciptakan sebagai robot. Nah, itu persoalannya saudara. Jadi makanya Tuhan tidak melakukan itu. Tuhan tidak melarang, dia sudah memberitahukan jangan makan ini. Ya. Nah, tetapi memang dasarnya Adam mau memilih itu. Jadi saudara, Adam bukan dipaksa Tuhan untuk berbuat dosa, tapi Adam memang mau sendiri untuk melakukan dosa. Itulah kebebasan. Ya. Jadi saudara, antara ketetapan Allah dan kebebasan manusia itu tidak ada tabrakan, tidak ada tumburan, tidak kontradiksi, tidak bertentangan. Oke, saudara. Jadi perhatikan demikian dengan Yesus, saudara. Ada banyak contoh-contoh dalam Alkitab, banyak sekali. Misalnya contoh Firaun. Firaun memang saudara hatinya dikeraskan Tuhan. Tapi di sisi lain firman Tuhan juga berkata Firaun mengeraskan hatinya. Jadi ada dua sisi. Firaun mengeraskan hatinya, Tuhan juga memang mengeraskan hati Firaun. Maksudnya begini saudara, Firaun kan sudah punya dasar keras hati. Artinya bukan secara aktif Tuhan membuat Firaun itu jadi keras hati, tidak. Dia pasif. Ketika Tuhan membiarkan Firaun untuk mengeraskan hatinya, itu kan karena memang hakikat hidup Firaun begitu, sudah dasarnya begitu. Jadi Tuhan pasif, tidak mengubah hatinya menjadi lembut. Tuhan biarkan dia memiliki kekerasan hati itu. Jadi di situ pasif, Tuhan pasif. Nah,
Firaunnya yang mengeraskan hati. Jadi ada 2 ayat nanti Anda temukan di dalam mana itu? Di dalam Keluaran ya. Yaitu dalam kitab Keluaran ya. Nah, Saudara, itu nanti ada beberapa ayat yang sudah saya tulis di sini, Saudara boleh baca di rumah supaya Anda tahu bahwa ketetapan Allah atau rencana Allah itu mencakup tentang dosa. Ya, seperti misalnya tadi Yusuf sampai ke Mesir di penjara sampai nanti dia jadi kepala di Mesir, itu semua Tuhan sudah menetapkan siapa yang membuang Yusuf, siapa yang memfitnah Yusuf, siapa saudaranya yang ingin bunuh Yusuf. Itu semua pasti ada ketetapan-ketetapan di balik semua untuk rencana Tuhan buat Yusuf. Oke, Saudara lanjut. Nah, ini tadi yang contohnya yang bagian B mengenai Firaun. Saudara perhatikan Firaun di dalam Keluaran 33 pasal 3 ayat 19. Tolong Pak Heri baca Pak Heri. Keluaran pasal 3 ayat 19. Kita lihat misalnya Firaun, Saudara ya. Keluaran 3 ayat 19. Ya. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Ya. Jadi apa katanya? Aku tahu bahwa Firaun tidak akan membiarkan orang Israel keluar. Kan Musa datang. Firaun, lepaskan umat Tuhan, mau pergi mempersembahkan korban. Tapi kan Firaun mengeraskan hati dikatakan. Ya. Nah, Saudara, di situ kita bisa melihat memang Saudara di sisi yang pertama Allah mengeraskan hati Firaun, tapi di sisi yang kedua Firaun juga mengeraskan hati. Jadi ada 2, ketetapan Allah dan kebebasan manusia. Ya. Makanya kalau kita lihat kok Firaun itu begitu mempertahankan orang Israel. Ya, dia nggak mau padahal dia udah banyak melihat mujizat. Ya, kata ya air jadi darah, ya itu debu-debu bisa jadi lalat dan sebagainya. Tapi tetap hati Firaun keras sehingga dia tidak membiarkan orang Israel itu pergi. Nah, Saudara, termasuk dosa-dosa akhir zaman. Saudara, di dalam firman Tuhan ditulis tentang akhir zaman akan banyak kesukaran. Ya, akan banyak kesukaran. Orang mencintai diri sendiri, orang lebih mencintai uang, menjadi hamba uang, pembohong, lebih suka kejahatan daripada kebaikan. Nah, Saudara, itu sudah dinubuatkan, sudah ditetapkan dosa di akhir zaman. Ya, dosa sebelum hari-hari Yesus datang, kedatangan Yesus. Nabi-nabi palsu akan datang. Ya, mujizat-mujizat palsu, gempa bumi, perang, itu sudah ditetapkan semua. Itu sudah dinubuatkan semua. Apapun yang terjadi di dunia ini, semua sudah dinubuatkan, semua sudah ditulis, semua sudah ditetapkan. Nah, Saudara, oke lanjut. Kita lihat nanti, Saudara, kita langsung pada kesimpulan. Ya, Saudara, kita langsung aja pada kesimpulan. Terus coba lanjut saja. Terakhir. Oke, sebelumnya turunin lagi. Lanjut. Satu lagi. Nah, Saudara, perhatikan. Karena Tuhan punya ketetapan dari semula dan manusia juga diberi kebebasan. Nah, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya? Nah, Saudara, perhatikan. Kita sebagai orang percaya, perhatikan. Kita diberi kebebasan. Tetapi dalam kebebasan itu sekalipun Allah sudah menetapkan segala sesuatu, ya, dalam kebebasan itu kita harus belajar mentaati firman Tuhan. Ya. Kita punya tanggung jawab untuk melakukan firman Allah, bukan melakukan yang kita nggak tahu. Apa yang terjadi di kemudian hari dalam hidup kita kan nggak tahu. Apa kita mati dibunuh kan kita nggak tahu. Ya. Nah, karena itu kita nggak perlu apatis. Tapi yang sekarang Tuhan nyatakan pada kita, ya, yaitu apa yang dikatakan firman Allah itu yang kita lakukan. Kalau kita belum tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang dalam diri kita nggak tahu. Itu kan haknya Tuhan. Kalau kita belum tahu, itu pengetahuan Tuhan, rahasianya Tuhan. Kita jangan bersandar pada rahasianya Allah. Kita bersandar pada Alkitab, kebenaran yang sudah dinyatakan oleh Allah. Nah, Saudara, jadi tanggung jawab kita, Saudara, perhatikan. Bagian yang pertama, tanggung jawab manusia, adanya penetapan Allah tidak membuang tanggung jawab manusia.
Jadi ketika Allah menetapkan segala sesuatu tentang hidup kita, bukan berarti itu membuang tanggung jawab kita. Jadi kita punya tanggung jawab. Tetap kita bertanggung jawab. Nah, saudara perhatikan, dikatakan bagian A-nya, penjelasannya, manusia tetap bertanggung jawab akan dosanya. Untuk itu harus taat pada firman. Ya. Misalnya kan, coba ya saudara ya, misalnya mengenai jodoh. Kan ada orang-orang yang misalnya belum dapat jodoh. Ya, karena dia merasa bahwa jodoh kan di tangan Tuhan, Tuhan sudah tetapkan jodohnya. Ya. Dia nggak tahu siapa yang berjodoh. Lalu dia berkata begini, ya udahlah, kan Tuhan sudah tetapkan semua jodoh saya. Ya. Jadi nanti kepada siapa saya bertemu, ya udah jadi jodoh saya. Nah saudara perhatikan, untuk mencari jodoh kan ada dasar firman Allah. Firman Allah berkata jangan berpasangan dengan orang-orang yang tidak seiman. Kita harus taat pada hal itu. Firman Allah sudah menyatakan jangan berpasangan dengan orang-orang yang tidak beriman. Ya, jangan berpasangan dengan orang percaya, jangan melanggar itu. Jadi kalau sampai nanti Anda berjodoh pada seseorang dan Anda melanggar kebenaran itu, berarti Anda bertanggung jawab dengan dosa itu. Jadi kita tetap punya rasa tanggung jawab, dan setiap yang kita lakukan akan menerima akibatnya. Ya, jadi makanya udah tahu firman Allah jangan berpasangan dengan orang seiman, yang tidak seiman, lalu kan Tuhan udah menetapkan jodoh. Ya. Jadi bukan begitu. Jadi tetap dalam memilih jodoh harus ada dalam kebenaran firman Allah. Jangan keluar dari firman Allah. Jadi saudara, manusia tetap bertanggung jawab akan dosanya. Untuk itu harus taat pada firman. Ya. Nah, saudara perhatikan baik-baik yang kedua. Waktu manusia berbuat dosa, manusia harus bertanggung jawab dan dihukum karena dosanya. Jadi ada orang-orang yang melakukan, saudara, ketetapan Allah, tetapi ketika mereka melakukan ketetapan Allah yang mungkin mereka tidak tahu, tapi mereka melakukan berdasarkan kebenaran firman. Ada orang yang melakukan tidak berdasarkan firman. Misalnya contoh gini, saudara, kita dibenci oleh seseorang atau kita bermusuhan dengan seseorang. Firman Allah yang dinyatakan, kasihilah sesama manusia. Jangan membalas kejahatan demi kejahatan. Nah itu firman Allah. Mari kita bertanggung jawab melakukan firman Allah itu. Kalau nanti misalnya bilang, memang Tuhan udah penetapan saya benci sama dia selamanya, udah begitu. Nah saudara, itu kita nggak tahu ketetapan Allah yang kita nggak pahami. Yang di depan kita kan kita belum tahu. Yang kita tahu yang sudah terjadi. Apapun yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita sebelumnya, kalau sudah terjadi, itu berarti sudah ketetapan Allah. Tapi kalau belum terjadi, kita tidak tahu apa yang terjadi di kemudian hari. Nah yang penting saudara, dalam semua itu kita harus berjaga-jaga, yaitu harus kita tetap dalam posisi mentaati firman Allah. Ya, jadi ini yang penting. Jadi perhatikan tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Perhatikan tanggung jawab Anda. Oke, lanjut. Termasuk dalam persoalan kematian. Bagaimana dengan kematian Anda? Bagaimana dengan penyakit? Saudara, dalam persoalan kematian dan penyakit, Allah sudah menentukan kapan kematian dan penyakit. Ya, saya pernah sakit berapa lama sudah, mungkin kalau saya hitung itu ada sekitar 3-4 tahun sakit. Saya udah minta berkali-kali, Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan. Bahkan sempat terakhir saya bilang, Tuhan kalau enggak saya mati saja. Ya. Tapi saudara, saya nggak mati-mati. Saya dibiarkan Tuhan hidup. Ya. Nah saudara, nanti Tuhan sembuhkan juga. Itu ketika pada suatu saat saya sembuh. Tapi sebelum saya sembuh itu saudara, pada waktu saya sakit, saya harus tetap berobat. Jangan bilang karena Tuhan sudah tetapkan kita dalam hal sakit, dalam kematian, lalu kita nggak perlu nggak perlu berobat. Kan Tuhan juga, Tuhan sudah tetapkan. Nah itu salah saudara. Kita tetap harus ada usaha menjaga diri. Amin. Apa kata firman Tuhan tentang penyakit, tentang kematian? Firman Tuhan berkata, kasihilah dirimu sendiri sama seperti kasihlah orang lain sama seperti yang kau mengasihi dirimu. Kita mengasihi diri kita. Kalau kita sakit, kita berobat. Jangan karena bilang, udah Tuhan tetapkan kan masalah mati, masalah apa. Kalau pun saya sakit begini, kalau Tuhan gak menghendaki saya mati, gak bakalan mati. Nah saudara, tetap kita harus bertanggung jawab. Ya, saudara, kita harus bertanggung jawab. Dan tanggung jawab kita berdasarkan apa? Berdasarkan firman Allah. Firman Allah berkata, saudara, supaya kita mengasihi diri kita, supaya kita menjaga tubuh kita. Ya, jadi jangan mentang-mentang karena penyakit kita tahu dari Tuhan, lalu kita bilang kalau penyakit ini memang Tuhan tetapkanlah, udah pasti juga saya tetap sakit. Kalau tapi Tuhan hari ini mau sembuhkan, tetap juga bisa Tuhan sembuhkan.
Saudara, kita tidak tahu kapan Tuhan menyembuhkan kita. Yang jelas kita harus berjuang, berusaha seturut firman Allah. Yang kita tidak tahu, kita nggak perlu pusingkan. Yang kita tahu yaitu Alkitab, kata Alkitab, perintah firman Allah, itulah yang kita lakukan. Halo, amin? Amin. Jadi jangan pusing dengan yang tidak tahu. Saya nggak tahu siapa jodoh saya. Saya mau cari jodoh aja begitu. Atau misalnya, kan Tuhan udah menentukan jodoh, nggak perlu cari-cari jodoh. Karena Tuhan udah menentukan. Kalau Tuhan udah menentukan, lalu pasti nanti ketemu. Nah, saudara, itu namanya menjadi manusia yang apatis, tidak bertanggung jawab. Ya, jadi ingat kebebasan itu supaya kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Lanjut. Ya, dalam hal bersifat dosa, terhadap berbuat dosa, Alkitab berkata jangan balas. Kasihlah musuh, Matius 5:24. Kalau mencari pasangan, jangan berpasangan dengan orang yang tidak seiman. Karena itu firman Allah yang sudah terang-terangan kita pahami. Keempat, habis. Satu lagi. Sekalipun Allah menetapkan dosa, pada saat dosa itu terjadi, manusia melakukan dosa sesuai, ya ini ada banyak kesalahan penulisannya. Manusia melakukan dosa itu dengan kemauannya sendiri. Dasar kitab suci Firaun, mengeraskan hatinya sendiri. Nah, ini tadi Firaun. Firaun tadi pertama kita tahu bahwa Allah mengeraskan hatinya. Tapi di ayat atau di pasal berikutnya dikatakan bahwa Firaun mengeraskan hatinya sendiri. Ya, jadi kalau sampai Tuhan mengeraskan hatinya, Firaun juga memang mengeraskan hatinya sendiri. Jadi dasar Firaun menahan orang Israel itu karena memang hatinya keras, sehingga dia nggak mau kalau orang Israel ini keluar atau pergi dari Mesir. Ya saudara, demikian dengan yang lain-lain seperti misalnya orang Seba, Kasdim menghukum orang Israel. Memang saudara, Tuhan perintahkan orang itu untuk menghukum Israel. Tapi ketika mereka melakukan itu, mereka melakukan bukan karena ketetapan Allah, tapi mereka melakukan ingin menguasai, ingin membunuh semau-maunya mereka. Makanya mereka pun yang dipakai Tuhan untuk menyerang Israel, untuk menghukum Israel, itu juga tetap dihukum oleh Allah. Kenapa? Ketika mereka melakukannya, mereka tidak melakukan berdasarkan firman Allah. Ya. Jadi saudara, yang penting buat kita tahu bahwa segala sesuatu Allah sudah tetapkan. Ya. Tetapi ingat saudara, Tuhan juga memberi kita kebebasan. Nah, dalam hal kebebasan itu kita harus bertanggung jawab. Ya. Maka karena kita harus bertanggung jawab, maka untuk itu lakukanlah sesuatu sesuai dengan kebenaran Alkitab yang sudah dinyatakan. Apa kata firman Allah yang sudah jelas terang disampaikan pada kita, itulah yang kita lakukan. Yang belum kita tahu tentang hal apa yang terjadi di depan kita nggak tahu, itu jangan pusing dengan itu. Ya, jangan ingin tahu, apalagi misalnya mau pergi ke tukang ramal. Oh, saya mau ingin tahu nanti jodoh saya siapa. Ada orang yang mau cari jodoh, sebelum mau cari jodoh mau tahu dulu jodohnya sama peramal. Itu nggak perlu saudara. Ya. Nah saudara yang kasih, jadi mari dengan kebenaran ini kiranya kita semakin belajar taat. Halo, amin? Kita tahu bahwa Allah memang menetapkan segala sesuatu, tapi kita juga tahu bahwa Allah memberikan kebebasan bagi kita. Untuk itu mari kita sebagai manusia bebas, mari memberikan diri untuk belajar taat di hadapan Allah. Oke saudara, itu aja kebenaran firman Allah yang kita bisa dengarkan pada saat ini. Mari kita berdoa. Juga sekalian